Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangan dong. Masya Allah, semangat belajar untuk pagi hari ini ya. Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini. Dan juga ketemu lagi nih untuk pertama kalinya buat saya ya, ketemu sama calon bidadari surga. Amin. Giliran dibilang bidadari surga senyum-senyum, tadi nggak ada senyumnya. Aduh. Ibu-ibu yang ada di rumah, yang ada di studio juga pasti sekarang sering banget ya ngelihat berita di TV, viral juga ya, kayak bahkan aduh ngeri ya, kasus pemerkosaan, pembunuhan, pembulian atau kejahatan-kejahatan lainnya gitu. Kok bisa ya sering muncul yang seperti ini? Kok bisa ya ada orang yang melakukan hal seperti itu? Di mana hati nuraninya? Makanya pagi hari ini akan kita bahas ya jamaah ya. Tema kita adalah ada apa dengan hati nurani? Ada apa dengan hati nurani kita? Seperti yang satu ini nih, di mana hati nuraninya nih? Seorang siswa SMP di Cilacap ditangkap polisi akibat menggugah video pembulian kepada temannya. Kita lihat tayangannya, silakan. Inilah video viral aksi kekerasan sejumlah siswa sekolah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang memukuli seorang anak hingga terkapar di lapangan. Ironisnya, aksi kekerasan ini ditonton sejumlah siswa lainnya dan para pelaku terlihat bangga melakukan kekerasan di depan kamera. Polisi langsung merespon peristiwa ini. Dan pada Selasa malam, 5 pelajar yang diduga pelaku penganiayaan ditangkap dan nyaris diamuk warga yang kesal dengan ulahnya. Aduh, nauzubillahiminzalik. Itu kalau aku orang tuanya bener nauzubillahiminzalik, nggak aku lepasin, aku kejar itu Ustadz. Beneran deh, aku geram ngeliatnya. Nggak, kenapa sih ada manusia yang bangga ngelakuin hal seperti itu gitu kan? Di mana hati nuraninya? Di mana hati nurani? Tuh kan? Pasti juga kesel kan? Apakah itu sifat yang diwariskan sama iblis? Iblis kan juga katanya dulu membuli Nabi Adam. Ini harus diluruskan Ustadz Maulana. Tolong dikasih pencerahan please Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustazah Nada, Ustaz Sams, satu hal buat kita, Masya Allah tabarakallah, disinilah namanya agama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Hidup ini tidak akan kacau. Dan enaknya ini, Masya Allah tabarakallah, kita diberi hati nurani. Gimana perasaan kita kalau kita digituin? Satu. Gimana kita nih? Dimana kasih sayang kita? Dua. Lalu gimana perasaan keluarganya? Selanjutnya masih banyak harus dipikirkan. Bullying tidak hanya ada pada zaman sekarang ini, tapi pernah juga terjadi bully yang terjadi kepada sahabat Nabi, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pernah dibully. Pada saat dibully itu Sayyidina Abu Bakar terdiam. Tapi apa yang terjadi? Nabi tersenyum. Pada saat Sayyidina Abu Bakar membalas bulian itu, apa yang terjadi? Rasulullah meninggalkan. Terus sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa waktu saya dibully Rasulullah diam, terus ketika saya membalasnya justru Rasulullah meninggalkanku? Apa kata Sayyidina Rasulullah SAW? Jawabannya mau tahu? Mau dong. Pada saat engkau dibully, diejek, engkau tidak membalas, di saat itu banyak malaikat di sekitarmu. Tapi ketika engkau membalasnya, justru setan yang ada di sekitarmu. Pembuli itu otomatis ada setan di sekitarnya yang mengganggu dia, yang menggoda dia. Karena apa artinya setan? Setan artinya pengganggu. Semua yang bersifat mengganggu disebut setan.
minal Pas setan aku jinnati datang lagi. wan nas. Kesannya kayak mau ganggu Ustaz Pas Maulana. banget. Aduh. Berarti itu karena godaan setan Iya, ya. cuma juga kita bilang, gara-gara setan nih, setan merasa bangga. Iya, dan pasti. Yang jelas kita tahu, jangan pernah mau dihasut oleh setan. Iya, dan juga ini negara hukum ya, harus diproses ya pastinya ya. Oh, pasti yang bully. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Mungkin kita bisa terhindar dari itu semua dengan orang-orang baik di sekitar kita dan juga minta sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ini ada tayangan lagi ya. Ini siswa SMP meninggal dunia setelah menerima bulian di sekolahnya. Nauzubillah min dzalik. Ini dia tayangannya, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya buat para korban itu kan ketika dia melakukan pembulian kan dia pasti punya rasa ya. Entah mungkin rasa yang dialami terlalu dalam sehingga dia depresi, kehilangan akal sehat atau nauzubillah min dzalik sampai bunuh diri seperti itu Ustazah. Itu bagaimana dalam Islam Ustazah? Bagaimana apa yang harus dilakukan Ustazah? Iya, baik, silakan kita bahas Ustazah ya. Nada. Baik, terima kasih Kak Soni, izin Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan akhlak inilah yang akan menjadi rem dan menjadi benteng seseorang tidak akan pernah mau menzolimi orang lain. Apa yang dia lakukan pasti dia akan berpikir dulu, pantas nggak ya, boleh nggak ya, bahkan apakah ini memang akan menyakiti orang lain. Nah, itulah semuanya. Kita kembalikan bagaimana diri kita ini bisa merem, dan diantaranya adalah kita betul-betul memiliki akhlak yang terpuji. Hati-hati nih terkait dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini, karena Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan kita dan hati kita itu kullu ulaika, bukan hanya salah satu aja, semua itu nanti kan akan ada pertanggungjawabannya. Jadi hati-hati terkait dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, dan juga yang paling penting adalah terutamanya jangan sampai kita zalim kepada orang lain. Dikhawatirkan nanti nih yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, ada golongan manusia nanti di hari kiamat yang akan menjadi orang yang sangat bangkrut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu? Ketika Rasulullah berkata, tahukah engkau siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat bertanya, orang yang bangkrut yang nggak punya harta, yang nggak punya uang, yang nggak punya dirham, nggak punya emas. Kemudian apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW? Orang yang bangkrut adalah ketika dia pernah zolim kepada orang lain di dunia dan dia tidak meminta maaf, dan dia tidak membereskan urusannya di dunia, dan dia pernah khilaf, bahkan dia sengaja melakukan kezoliman, kemudian di hari kiamat nanti dia akan dituntut. Ketika seseorang yang berbuat zalim, dia ingin menerima pahala kebaikannya, mungkin dia pernah sholat, dia pernah sedekah, dia bahkan mungkin pernah haji, tapi ada orang yang pernah dizoliminya, lari dari kejauhan, kemudian dia berkata, jangan dulu diberikan pahala kebaikannya, aku di dunia pernah dizolimin sama dia, pernah dipukulin sama dia, pernah dicubit sama dia, pernah dibohongin, pernah dikhibahin, akhirnya dituntut nanti di hari kiamat. Di sana mah nanti pertanggungjawabnya Kak Soni udah bukan dengan harta, bukan ya udah balas pukul, bukan, tapi amal kebaikannya akan ditransfer kepada orang yang dizolimin. Naudzubillah min dzalik. Jadi udahlah, jangan berbuat zolim. Seumur hidup udah ibadah, gara-gara zolim bangkrut, hilang semua. Sia-sia akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih Ustazah Nada. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita, Masya Allah. Jadi masih mau zolim sama orang? Enggak ya, nauzubillah min dzalik ya. Ustadz Syam, ada pertanyaan nih udah aku catat di sini, aku bingung. Lagi? Ini benar gak sih sebelum ruh kita ditiupkan ke jasad kita, ternyata Allah sudah memberikan hati nurani kepada kita. Dicatat di dalam Al-Quran.
Nah itu benar nggak? Apakah itu nanti akan hilang, akan luntur, atau malah sebaliknya? Si hati ini. Si hati nurani ini. Silakan Ustaz Syam, aku mohon penjelasannya ya. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Nada, jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian wahai para manusia, min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, la ta'lamuna syai'a. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu setelah itu dia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padamu as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan juga hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Kalau ditanyakan apakah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan manusia modal berupa hati nurani? Betul. Tapi kalau ditanyakan yang mana yang duluan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ruh itu diciptakan ataupun ditiupkan kepada jasad yang sudah ada di dalam perut ibu kita. Lalu setelah itu disempurnakan bentuknya sehingga lahirlah menjadi sebuah manusia yang seutuhnya. Namun semuanya belum terasah dengan baik. Anak yang lahir mungkin sudah berfungsi pendengarannya, tapi belum terlalu berfungsi penglihatannya. Lalu setelah itu seiring dengan waktu akan berfungsi juga hati nuraninya. Karena anak kecil kadangkala belum terlatih hati nuraninya. Dia pukul kakaknya, main pukul-pukul aja. Dia nggak tahu kalau itu salah, nggak ngerti. Semakin besar, semakin diasah. Siapa yang membuatnya semakin baik hati nuraninya nanti? Di antaranya adalah pendidikannya. Ada orang tuanya, ada teman-temannya, ada lingkungannya. Maka video-video bulian tadi pasti dia pernah lihat sebelumnya contoh yang seperti itu, meniru akhirnya rusak dan lunturlah hati nurani tersebut. Naudzubillah. Hati nurani akan ada kalau diasah ya sebenarnya, kalau betul, sudah aja akan hilang wadahnya gitu ya. Tapi belum diisi. Oh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Sekarang ada pertanyaan nih dari sosial media nih ya, dari @nuraini1986. Pasti nama depannya hati nih. Kok bisa hati? Hati Nuraini. Beda. Hati Nurani ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau curhat. Saya masih jomblo. Saya juga kebingungan, tapi hati Nuraini saya bilang kayaknya cocok deh kalau berjodoh sama Ustadz. Oh iya. Gimana Ustadz, apakah benar begitu? Saya ini bisa jadi jodoh Ustadz Maulana. Yeay. Ada yang bilang nih hati nuraninya ini jatuh cinta sama Ustadz Maulana. Dengerin dulu dong. Apa? Yang namanya hati nurani itu, mohon maaf, lihat-lihat dulu dong. Lihat-lihat apanya? Kan harus dirasakan dulu Ustadz. Jadi gimana? Gini, yang terbaik kan nurani. Artinya Nuraini. Bukan Nuraini. Bukan Nurani, artinya Nuraini. Artinya Nuraini ya. Jangan kemana-mana ya, nanti jawab sama Ustadz Maulana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Mau coba lihat fotonya.